Jadi misalnya sekarang ya, sebelum kita masuk di dalam soal kosher atau tidak kosher. Misalnya Allah mengharamkan bagi Israel babi atau onta atau pelanduk atau kelinci. Tidak perlu dicari kenapa itu tidak boleh dimakan, mungkin secara medis dan sebagainya. Tetapi penekanannya itu adalah karena itu dilarang maka tidak boleh dimakan. Jadi ketaatan yang mutlak, absolut kepada perintah Tuhan. Jadi kalau dikatakan misalnya kelinci itu tidak kosher, unta tidak kosher, babi tidak kosher, ya, pelanduk tidak kosher. Jadi menurut Imamat pasal 11, babi itu urutan keempat yang diharamkan. Setelah unta, kemudian pelanduk, kemudian kelinci, baru babi. Jadi tingkat yang urutannya itu adalah keempat. Apakah berarti kelinci itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang harus dimusuhi? Apakah pelanduk, apakah unta itu sesuatu yang menjijikkan, atau demikian juga babi itu menjijikkan? Saya kira tidak. Imamat pasal 11 itu diungkapkan dalam konteks upacara-upacara ritual bagi imam-imam Lewi. Makanya disebut sebagai kitab imamat orang Lewi, ya. Itu tekanannya karena binatang-binatang korban itu dibahas dalam konteks persembahan-persembahan atau korban-korban yang dijelaskan dalam korban penebus salah, korban penebus dosa, ya. Itu bukan sekedar kosher atau tidak kosher, tetapi kosher dan tidak kosher secara ritual. Jadi artinya bukan babi itu kotor, babi itu najis, unta itu kotor, unta itu najis, kelinci itu kotor, kelinci itu najis, tapi karena kelinci, babi, pelanduk, unta dilarang, maka itu menjadi tidak kosher, menjadi tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Bukti bahwa kalau dinyatakan itu adalah tidak kosher atau tidak boleh dimakan atau itu diharamkan, bukan berarti itu najis. Terbukti apa? Kalau kita lihat mulai awal dari konteks penciptaan misalnya, ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, mulai dari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan ini puncaknya penciptaan manusia, itu Tuhan selalu mendeskripsikan pekerjaannya itu dengan ungkapan wayar Elohim kitov, dan dilihatlah oleh Allah semuanya itu baik. Sampai pada puncak penciptaan manusia itu dikatakan bukan sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Wayar Elohim et kal aser asa, maka dilihatlah oleh Elohim segala yang dibuatnya itu, ya, wahinneh, dan sungguh, ya, hinneh itu penekanan bahasa Arabnya itu adalah inna, ya, misalnya innallaha ma'asobirin misalnya dalam Quran, inna itu sungguh, sesungguhnya, wahinneh, dan sungguh tof me'ot, sangat baik, baik terlalu baik. Jadi sungguh ditambahi lagi me'ot, terlalu. Artinya semua ciptaan itu di mata Tuhan tidak ada ciptaan yang najis, tidak ada ciptaan yang dibenci, tidak ada. Itulah maknanya ketika Rasul Paulus di dalam Roma pasal 14 ayat 20 kalau tidak salah, bisa dicek, semua adalah tahir, tetapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Jadi semua adalah tahir, itu adalah hukum asal, di mana Tuhan memandang semuanya baik. Tetapi karena maksud Tuhan dalam konteks disiplin yang tiap-tiap zaman berbeda, maka yang dinyatakan najis secara ritual itu tidak berarti najis secara substansial, bahwa babi itu harus dibenci. Tidak seperti itu. Itu adalah ujian ketaatan bagi kita. Buktinya apa?
Buktinya dalam kitab Taurat Bereshit pasal 7 ayat 8. Ketika Tuhan mau memusnahkan dunia ini karena kejahatan, karena dosa-dosa, maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh bahwa di dalam bakteranya itu tidak hanya binatang-binatang yang halal, tetapi juga binatang-binatang yang haram. Bukan hanya binatang-binatang yang kosher, tapi juga binatang-binatang yang low kosher, yang tidak kosher. Artinya apa? Kalau Tuhan menghendaki bahwa babi itu jijik secara substansial, atau onta itu jijik secara substansial karena nggak boleh dimakan, kenapa nggak dimusnahkan? Kenapa disisakan? Dan kemudian ketika habis baktera itu mendarat, artinya Nuh dan keluarganya selamat, maka yang terjadi apa? Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, rumuskan di dalam tradisi rabbinik sebagai Sheva Misvot Benin Noah, yaitu 7 peraturan untuk anak-anak Nuh. Dan peraturan itu diikat oleh Tuhan sendiri untuk seluruh umat di bumi, termasuk Indonesia, termasuk Batak, termasuk Tionghoa, termasuk Ambon. Maka dikatakan et hasti